balik lagi bareng with Maisi. Nah, kali ini ya aku mau tanya dong sama kalian, kalau kalian nih dikasih kesempatan terakhir, permintaan terakhir sebelum kalian meninggalkan dunia ini, kira-kira kalian bakal minta apa? Mungkin kalau misalnya makanan, kira-kira kalian bakal minta apa nih? Nah, di beberapa negara itu tuh juga mengabulkan para terpidananya untuk meminta makanan sebelum mereka dieksekusi gitu. Nah, aku bakal bahas ya beberapa narapidana yang sebelum dieksekusi mereka tuh minta beberapa makanan untuk mereka makan sebelum mereka dieksekusi. Oke, langsung kita bahas aja. Yang pertama dari Jonathan Nobles. Jadi, dia itu dihukum karena menikam 20 kali dua wanita muda karena pengaruh alkohol dan drugs. Nah, dia dipenjara tahun 1986. Lalu dia menikam wanita muda ini tuh sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah, salah satu wanita kekasih dari wanita muda ini tuh datang untuk nyelamatin si pacarnya ini. Tapi untungnya nggak sampai meninggal, tapi sayangnya dia tuh harus kehilangan salah satu matanya gitu. Nah, si Jonathan ini tuh berusaha menjalani hukumannya dengan sebaik mungkin. Dan saat menjalani hukuman ini tuh dia berubah drastis, guys. Jadi dia tuh benar-benar menjalani hukumannya dengan baik. Dia beriman banget, bahkan dia sampai jadi pengkhotbah gitu. Nah, dia juga sempat berniat untuk mendonorkan ginjalnya saat dia nanti dieksekusi. Dia sempat berniat untuk mendonorkan ginjalnya, tapi rencananya ini tuh gagal gitu. Nah, dia dieksekusi dengan cara di live injection. Lalu menu terakhir yang dia pesan itu adalah roti dan anggur. Oke, so kita lanjut. Yang kedua yaitu dengan kasus Gerald Lee Mitchell. Nah, dia ini tuh pada tanggal 14 Juni 1945, jadi si Gerald ini tuh mengaku ingin menjual narkoba. Nah, jadi dia tuh awalnya tuh ngaku pengen jual narkoba ke kedua orang pemuda. Nah, dia tuh bernama Charles Marino dan Kenneth Fleming di Taman Houston, Texas. Lalu awalnya tuh mereka ingin jual beli narkoba kan, awalnya pengen jual beli narkoba, malah merampok dan membunuh kedua orang tersebut gitu. Udah gitu, di hari selanjutnya si Gerald ini tuh membunuh juga seorang pemuda bernama Hector Manula. Nah, hanya karena untuk memperebutkan sebuah kalung. Wow. Udah gitu dia tuh ternyata melakukan kejahatan ini tuh waktu umur 17 tahun. Seumur 17 tahun, dia nih dipenjara selama 16 tahun dan dihukum mati pada 2001, tahun 2001. Nah, makanan terakhir yang dia minta itu dia minta permen Jolly Rancher. Nah, ini tuh katanya sih dikait-kaitkan dengan masa kecilnya dia. Jolly Rancher, permen Jolly Rancher ini dikaitkan dengan masa kecilnya dia. Nah, kalau kalian nih masa kecilnya kayak gimana nih? Waduh. Oke, kalau aku sih sukanya permen kaki kali ya. Sampai sekarang juga masih ada, masih suka sih. Oke, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini juga kalau yang ini bikin kesel ya guys. Jadi ini kasusnya tentang Lauren, seorang white supremacist. Jadi kalau kalian belum tahu white supremacist itu apa, jadi white supremacist itu orang yang beranggapan bahwa orang yang berkulit putih itu rasis atau derajatnya tuh lebih tinggi dibanding orang yang berkulit hitam itu. Nah, dia menyeret seorang African American bernama James Byrd di belakang pickup truck lalu menyeretnya sejauh 3 mil. And then terus sampai menyebabkan kepala sama si lengan kanannya tuh terpisah.
Oh my God, nggak kebayang itu gimana rasa sakitnya, diseret sejauh 3 mil sampai kepala dan si lengan kanannya itu terpisah, guys. Oh my God, itu rasa kemanusiaannya itu di mana ya, ya Tuhan. Nah, lalu ya, dia itu tuh dihukum mati pada 21 September 2011. Lalu sampai di akhir penghukumannya itu tuh dia tuh sama sekali nggak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Dia tidak menunjukkan, dan atas apa yang dia perbuat itu. Terus juga, nah yang bikin tambah kesel juga ya, jadi dia kan pesan nih makanan, dan pesan makanannya banyak banget. Dia tuh pertama dia pesan triple bacon cheeseburger, 2 chicken fried steak with gravy and onion, 1 omelet and daging, lalu 1 pan meat lover pizza, paprika, jalapeno, 1 mangkok okra, setengah kilo daging barbecue, lalu roti, 3 mangkok fajitas, 3 root beers, a pin, terus a pin of ice creams, and peanut butter dengan topping kacang. Nah, lalu ya, kan saat petugas bawa nih semua, itu kan pesanannya banyak banget guys. Waktu saat petugas bawa nih semua makanan pesanan dia itu ke dia, dia tuh dengan entengnya ngomong, aduh, saya gak lapar, saya sedang tidak ingin makan gitu. Nah, di situ semua petugas marah, dan sejak saat itu aturan untuk istilahnya aturan untuk memenuhi keinginan para terpidana untuk makan terakhir gitu ya, sebelum itu dihapuskan gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya aku bahas dari kasus oleh seorang bernama Peter Minels. Nah, ini tuh ditangkap saat dia menyerang seseorang bernama Paul Miner di rumahnya sendiri gitu. Nah, awalnya Peter ini tuh masuk ke kamarnya Paul. Nah, dia tuh awalnya ingin mencuri. Nah, saat itu tiba-tiba si Paul tuh datang masuk ke kamar, terus dia shock gitu ya, dia shock. Nah, dia tuh pukul si Paul ini, dia pukul. Terus dia ada pisau gitu kan, dia pengen gorok lehernya si Paul, tapi ternyata pisaunya tumpul, and then dia masukin pisaunya itu ke gorok pas kerongkongannya si Paul sampai tembus gitu pakai selimut, and then sampai mati. Wah, nggak kebayang itu matinya kayak apa. Udah gitu, nah udah deh sampai gitu. Terus saat mati itu makanan yang dipesan itu tuh dia mesen cukup banyak juga. Dia pesan 20 beef tacos, lalu 20 beef enchiladas, ayam goreng, ice cream vanilla, lalu setengah kue coklat, setengah kue vanilla, fruit cake, lalu ice cream rasa cookies and cream, caramel pinchas fruit ice cream, and then 2 Coca-Cola, 2 Pepsi Cola, dan 2 orange juice gitu. Nah, tapi kalau si Peter Minels ini dia makan semua makanannya. Kalau sebelumnya kan si Gerald sebelumnya kan kalau Lauren itu kan agak kurang ajar ya, nggak dimakan. Kalau ini dia dimakan guys, tenang aja. Malah dia bayar, berjanji untuk bayar gitu. Oke, lanjut aku bahas dari kasus lagi dari seseorang yang bernama Thomas J. Crasso. Dia dihukum mati pada tahun 1995 pada bulan Maret. Dia ini membunuh 2 orang tua. Nah, yang pertama itu umurnya 67 tahun. Dia membunuhnya dengan cara mengikat leher orang tua ini dengan menggunakan lampu Natal. Lampu Natal dikarenakan ingin ingin mengambil $12 dan sebuah televisi gitu. Itu lalu yang kedua dia membunuh juga seseorang orang tua juga. Dia orang tua ini berumur 87 tahun.
87 tahun karena ingin mencuri jaminan sosialnya. Nah, di akhir hidupnya ini tuh dia memesan setengah lusin remis, setengah lusin kerang, setengah lusin spare ribs, lalu satu double cheeseburger king, and then dua strawberry milkshake, setengah pumpkin pie strawberry, satu kaleng spaghetti os, dan with meatballs, and then itu sih udah. Nah, terus yang bikin kesel juga ya, ini tuh dia tuh cukup kurang ajar, bukan cukup kurang ajar tapi kurang ajar. Jadi dia tuh kalimat terakhir yang dia ucapkan ya ke para first di sana, dia ngomong gini dong. Dia ngomong gini. Dia malah marah karena spaghetti yang datang itu bukan spaghetti O's yang dia pesan itu, tapi cuma spaghetti biasa. Terus what gitu. Oke, fine. Ya udahlah ya. Ini dari Ronnie L. Gardner. Dia tuh melakukan aksi pembunuhan di Salt Lake City pada tahun 1984. Nah, dia tertangkap dan divonis hukuman seumur hidup. Namun, saat sedang dipindahkan untuk menghadiri pengadilan, dia itu malah mencoba kabur dan mencoba membunuh seorang pengacara. Lalu dia juga membunuh di tahun yang sama, 2 tahun yang sama. Lalu dia berhasil dilumpuhkan dan diringkus. Kemudian hukuman Ron ini diubah dari hukuman mati pada Juni 2010 dengan cara ditembak. Nah, lalu 3 hari kemudian dia vonisnya dijalani. Nah, si Ron ini meminta hidangan terakhirnya, yaitu pertama itu steak, lalu ekor lobster. Emang ekor lobster bisa dimakan ya? Oh ya bisa, bener ya ekor lobster. Masa kepalanya. Oke. Pie apple, es krim vanilla, dan minuman 7-Up. Gitu. Nah, setelah melahap seluruh hidangan itu, Ronnie malah berpuasa 48 jam sambil menonton trilogi The Lord of the Rings dan membaca Divine Justice. Hukuman mati Gardner menarik perhatian nasional karena hukuman tembak mati tersebut adalah pertama di Amerika Serikat sejak 14 tahun terakhir. Gitu. Oke, itu kira-kira permintaan makanan terakhir para terpidana mati sebelum mereka dieksekusi. Oke, buat kalian kira-kira apa nih yang kalian bisa dapetin dari sini? Dan kalian shock gak sih denger-denger ceritanya? So, komen di bawah. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya ya. Dadah!